Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan Jari Channel. Bab 1251. Tang Zichen berkata, semua orang, meskipun konferensi Jianghu telah berakhir, saya, Feng Mou, masih memiliki beberapa masalah pribadi yang ingin saya ambil kesempatan untuk menangani. Tentu saja ini adalah beberapa dendam pribadi saya. Jika ada yang tidak menyukai apa yang mereka lihat, mereka bisa pergi sendiri. Yang mengatakan, tetapi tidak pergi, semua orang membenci konferensi Jianghu untuk terus keras selama beberapa hari lagi, dan enggan bubar pada saat ini, melihat bahwa masih ada kegembiraan untuk melihat tentu saja, sangat mencari maju dan bahagia. Tang Zichen melihat ke arah Master Klan tidak jauh dari sana, dan Master Klan ini tepatnya adalah putra angin emas dari sekolah Gunung Yu. Tang Zichen tersenyum, Senior Golden Wind Zi, pada hari pertama konferensi Jianghu, Anda menamparkan saya 2 kali. Saya tidak akan melupakan masalah ini begitu saja. Hari ini saat Anda masih di sini, saya pikir kita harus menyelesaikan masalah ini. Mungkin tidak ada kesempatan lagi di masa depan, lagi pula kamu sudah sangat tua. Wajah Jin Fengzi sangat marah. Dia berpikir bahwa Tang Zichen tiba-tiba memiliki sesuatu yang harus dilakukan, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan berhubungan dengannya. Jin Fengzi tidak pernah menyangka bahwa itu akan berhubungan dengannya. Pada saat ini, semua orang memandang Jin Fengzi, dan pakaian di tubuh Jin Fengzi bergetar tanpa angin, dan dia berkata dengan marah, petir angin, betapa beraninya kamu. Oh, Jin Fengzi, ini tidak ada hubungannya dengan keberanian. Tang Zichen melambaikan tangannya dan berkata. Pada saat ini, semua penonton sepertinya tidak dapat melihat melalui Tang Zichen dan sedang berdiskusi. Apa yang orang ini inginkan? Jangan bilang dia ingin menyelesaikan skor dengan Goldfinger. Itu juga merugikan diri sendiri, meskipun petir angin adalah yang pertama dari kesempurnaan leluhur, tetapi orang-orang adalah kesempurnaan leluhur. Apakah petir angin mencari kematian? Semua orang tidak dapat melihat Tang Zichen dan tidak mengerti apa yang Tang Zichen coba lakukan. Di mata semua orang, itu seperti seekor semut yang berteriak dengan seekor anak anjing, mengklaim bahwa anak anjing itu telah menginjak kaki semut dan ingin menetap. Skor anak anjing itu konyol. Hahaha, hahaha. Jin Fengzi tertawa terbahak-bahak. Semua orang melihat kemarahan di wajahnya. Kesempurnaan Master Sekte lainnya memandang Jin Fengzi dengan simpati. Diberitahu oleh kesempurnaan Master Sekte bahwa dia ingin menyelesaikan skor memang memalukan. Wind Lightning, kamu sedang mencari kematian. Jin Fengzi mengertakkan gigi. Oh, Jin Fengzi, jangan membuatnya terlalu serius. Aku hanya ingin menyelesaikan skor denganmu untuk 2 tamparan itu. Konferensi Jianghu sudah selesai. Skor yang harus diselesaikan harus diselesaikan. Konyol, denganmu membuat akun denganku. Semut juga berteriak dengan kalajengking. Golden Windy mencibir dengan jijik. Hahaha. Di tanah, banyak penonton juga tertawa. Saat ini, istri guru Tang Zichen sedang sibuk terbang ke sisi Tang Zichen. Fenger, kamu gila, cepat turun. Istri guru menarik Tang Zichen untuk terbang. Bibi, turun dulu, aku akan kembali ke gerbang tanpa akhir bersamamu setelah aku selesai menangani ini. Percayalah, ini akan segera berakhir. Fenger, apakah kamu benar-benar sudah gila? Mereka adalah klan yang sangat sempurna, bagaimana kabarmu? Istri guru itu cemas. Tang Zichen hendak mengatakan sesuatu yang lain kepada istri guru, ketika Golden Wind Zi berkata dengan marah, Yan Xin Yi, kamu segera meninggalkan sisi petir angin 100 meter dariku sekarang, jika tidak, aku bahkan akan membunuhmu hari ini. Petik 2. Istri guru itu sibuk memohon, Zi angin emas senior, aku, Fenger, baru saja nakal, tolong bersabarlah. Tidak mungkin, aku tidak akan membunuh Wind Lightning hari ini, aku akan mengambil nama belakangnya. Kata Golden Wind Zi.
Tang Zichen segera berkata, Jin Fengzi, itu yang kamu katakan, jika kamu tidak bisa membunuhku, kamu akan dipanggil Feng Fengzi mulai sekarang. Mencari kematian. Wajah Jin Fengzi dingin, dan dia terbang menuju Tang Zichen. Membunuh. Tang Zichen mendorong guru-guru ke tanah dengan telapak tangan, lalu Tang Zichen langsung membuka persembunyian darah kehidupan. Tang Zichen tidak berani bersantai sedikit pun, karena bagaimanapun juga, Jin Fengzi adalah master yang hebat, dan meskipun Tang Zichen memiliki keyakinan penuh untuk mengalahkannya, namun, Life Blood Hidden Tang Zichen hanya 25 detik setelah semuanya. Untung juga bahwa Tang Zichen telah memperoleh beberapa penguasaan baru atas gaib darah kehidupan selama beberapa hari terakhir konferensi Jianghu. Misalnya, di masa lalu, setelah Tang Zichen membuka gaib darah kehidupan, dia tidak bisa menghentikannya dan menggunakan 25 detik sekaligus. Sekarang, bagaimanapun, Tang Zichen dapat mengakhiri Life Blood Chain tepat waktu. Misalnya, setelah Tang Zichen membukanya selama 10 detik dan telah mengalahkan musuh, Tang Zichen dapat segera menutupnya Life Blood Chain agar Tang Zichen tidak kehabisan waktu sekaligus. Dia masih memiliki 15 detik tersisa. Hanya saja, dalam hal ini ada kerugian besar, yaitu Tang Zichen akan membutuhkan waktu hampir sepanjang hari untuk mendapatkan kembali puncaknya, dan jika dia kehabisan semuanya sekaligus, Tang Zichen hanya membutuhkan sekitar 1 jam untuk mendapatkan kembali puncaknya. Oleh karena itu, akan ada keuntungan dan kerugian. Saat ini, menghadapi pembunuhan hebat Golden Wind Zi, Tang Zichen telah mengambil keputusan. Tang Zichen akan menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk mengalahkan Golden Wind Zi dan kemudian menghemat waktu yang tersisa untuk melawan penyihir tua Wang yang nanti. Golden Wind Zi sudah dekat. Semua orang berkeringat untuk Tang Zichen. Istri guru, yang terbang ke tanah, menyaksikan Golden Wind Zi membunuh Tang Zichen dan berteriak angin. Tang Zichen berteriak dan membuka Life Blood Hide. Seolah-olah gerakan Golden Windy menjadi kurang menakutkan di mata Tang Zichen, malah membuat Tang Zichen merasa bahwa gerakan membunuh Golden Windy adalah level yang sangat rendah. Bunuh. Jin Fengzi membunuh Tang Zichen, mencoba mematahkan leher Tang Zichen dalam satu gerakan. Namun, pada saat itu, Tang Zichen menghadapinya. Dan dengan kekuatan yang sangat kuat dan gesit, dia malah meraih lengan Golden Wind Zi. Kacing. Tang Zichen membungkuk lengan Golden Windy dalam sekejap. Lengan Jin Fengzi dipelintir oleh Tang Zichen. Retak. Pada saat berikutnya, Tang Zichen menamparkan 2 tamparan keras di wajah Jin Fengzi, dan Jin Fengzi berputar dan terbang ke arah lain dari tamparan itu. Tang Zichen, di sisi lain, segera mengakhiri Life Blood Hide-nya. Fiuh. Tang Zichen menghembuskan napas dalam-dalam. Adegan yang baru saja terjadi hanya dalam waktu yang sangat singkat. Tang Zichen menghabiskan total kurang dari 5 detik dari membuka penyembunyian darah kehidupan hingga memutar lengan Golden Windy dan menamparnya 2 kali. Tang Zichen kemudian segera mengakhiri gaib darah kehidupan, sehingga meskipun energi Tang Zichen berkurang tajam, dia masih memiliki waktu 20 detik untuk membuka gaib darah kehidupan lagi, sehingga dia bisa menghadapi situasi tak terduga setelah itu tanpa menjadi tidak berdaya. Jin Fengzi ditampar 2 kali oleh Tang Zichen dan terbang beberapa puluh meter jauhnya. Pada saat ini, seluruh arena tertegun. Semua orang mengacak-acak mata mereka terbuka lebar, menatap Tang Zichen dengan tidak percaya, termasuk yang mana dari pembangkit tenaga kesempurnaan agung leluhur. Tentu saja, Yan Xinyi, yang telah mendarat di tanah, juga tercengang, Fenger, ketika apakah dia menjadi begitu kuat. Golden Wind, anehnya, dia memutar lengannya dan menamparnya 2 kali. Ya Tuhan, ini tidak nyata. Ini sama sekali tidak nyata. Pak Tua tanpa tulang dan Wang Ruofang sama-sama tercengang di sana, seolah-olah ini adalah sesuatu yang tidak ada sama sekali, seolah-olah itu bertentangan dengan hukum alam, tetapi kebenaran ada tepat di depan mereka.
Namun, semua orang juga memperhatikan bahwa keringat dingin muncul di dahi Tang Zichen setelah dia menamparkan Golden Windy terbang 2 kali, dan seluruh kondisi mentalnya langsung merosot, jadi upaya Tang Zichen pasti tidak kecil. Setelah terbang beberapa puluh meter, Golden Windy akhirnya berhenti dan memandang Tang Zichen dengan tidak percaya, salah satu tangannya terkulai lemah. Tang Zichen berkata, Jin Fengzi, akun dari 2 tamparan yang kamu tampar sebelumnya sekarang sudah diselesaikan. Baiklah, mulai sekarang kita tidak akan menyinggung air sumur satu sama lain. Kamu. Jin Fengzi ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Saat ini dia sedang melihat Tang Zichen, merasa bahwa Tang Zichen adalah orang yang tak terduga sehingga dia tidak berani melakukannya, menyinggung perasaannya sama sekali. Seluruh lembah pahlawan hening saat semua orang memandang Tang Zichen. Tang Zichen terkekeh dan berkata, aku sudah selesai dengan masalah pribadi pertamaku, tapi aku punya 2 masalah pribadi, jadi mari kita selesaikan yang kedua sekarang. Semua orang bingung, tetapi menantikannya. Tatapan Tang Zichen tiba-tiba melesat ke jarak 100 meter, pada seorang wanita tua. Itu adalah penyihir tua Wang yang dari Sekte Naga Ilahi. Tang Zichen berkata, penyihir tua Wang Yang, kamu tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, dan kamu masih ingin membersihkan gerbang dan menghapuskan aku dan istri guruku. Hehe, aku sudah lama bertahan denganmu, waktu. Alis Wang Yang berkerut, lalu dia mencibir, Wind Lightning, kamu benar-benar cukup mengejutkan. Bagus memang, aku bermaksud menemukanmu untuk menyelesaikan skor karena mengkhianati tuanku sebelum aku terus menutup pintu. Tang Zichen berkata, penyihir tua Wang Yang, sangat baik, saya sekarang mencari Anda pertama untuk menyelesaikan akun ketidakadilan Anda terhadap saya, dan kedua, untuk mengganti peringkat Anda dari 19 di peringkat kesempurnaan besar dari Sekte Guru dalam konferensi Jianghu ini. Lagi pula aku, petir angin, hanyalah kesempurnaan Sekte Master, dan dalam hal ranah aku tidak bisa mendaftar untuk turnamen hari ini, jadi aku hanya akan mengganti peringkatmu. Hahaha, petir angin, nafsu makannya tidak kecil, mari kita lihat apakah aku jatuh, apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukan ini lagi. Kata penyihir tua Wang Yang dengan wajah geram. Tang Zichen mencibir menghina di bibirnya, bertanya apakah dia memiliki kemampuan. Segera dia akan tahu apakah dia memilikinya atau tidak, karena Tang Zichen akan segera memberitahu dia siapa orang misterius yang melukai telapak tangannya terakhir kali di Dewa Sekte Naga dulu. Penyihir tua potong omong kosongnya, ayolah. Tang Zichen menghunus pedangnya sekaligus dan mempersiapkan diri. Menarik pedangnya lebih awal juga akan menghemat waktu yang dibutuhkan untuk membuka Live Blood Hidden. Terakhir kali Tang Zichen mengalahkan penyihir tua, butuh sekitar 10 detik. Kali ini Tang Zichen siap menghabiskan 8 detik atau kurang. Karena terakhir kali Tang Zichen melawannya, Tang Zichen mulai berdebat dengan Wang Yang untuk mendapatkan kekuatan, yang mana adalah kesalahan dan tertunda beberapa detik. Ditambah lagi, setelah bertarung dengannya dan mengetahui keterampilan seni bela dirinya, Tang Zichen secara khusus menatap Wang Yang selama perdebatan hari ini, jadi Tang Zichen kembali yakin bahwa dia akan sangat mempersingkat waktu yang dibutuhkannya untuk mengalahkannya terakhir kali, bahkan dalam 5 detik. Penyihir tua Wang Yang menggertakkan giginya karena marah dan memarahi, bajingan kecil, aku tidak akan membiarkanmu. Mengatakan itu, Wang Yangten mengumpulkan seluruh kekuatan tubuhnya dan menyerang Tang Zichen dengan kecepatan seperti roket. Tang Zichen tiba-tiba membuka Live Blood Hidden, sebelumnya butuh 5 detik, sekarang Tang Zichen hanya memiliki 15 detik tersisa, dia harus berebut setiap detik. Tang Zichen tidak menunggu Wang Yang bergegas menghampirinya setelah dia menyalakan Live Blood Hidden, tetapi bertemu dengannya dengan kecepatan lebih cepat sehingga dia juga bisa menghemat sepersekian detik. Dang! Kedua pedang itu langsung terjalin, menghapus percikan kemarahan satu sama lain. Pedang Tang Zichen mengarah ke mata penyihir tua itu.
Niat pedang yang selalu berubah, tampaknya tak berujung. Tiba-tiba mata penyihir tua itu bergerak kelelahan, seolah-olah tidak dapat mengikuti ritme itu, keterampilan pedang yang terlalu pintar. Tepat pada saat ini, penyihir tua Wang yang tiba-tiba teringat sebuah adegan di benaknya. Dalam beberapa hari sebelum konferensi Jianghu, seorang pria misterius berbaju hitam menyerangnya di Sekte Naga Ilahi dan akhirnya melukai telapak tangannya. Teknik pedang pria misterius itu sepertinya sama. Pada saat berikutnya, nenek tua Wang yang tertegun, karena dia langsung menebak bahwa orang misterius yang menyerangnya adalah petir angin. Ya Tuhan, bagaimana mungkin petir angin telah mengalahkannya? Nenek tua Wang yang berpikir seperti ini, hatinya langsung merosot karena dia telah dikalahkan sekali, dan hatinya, yang seperti bola yang menggembung sebelumnya, mengempis. Tepat pada saat ini, Tang Zichen menebas telapak tangan nenek tua Wang yang dengan pedangnya. Penyihir tua Wang yang berteriak kesakitan saat setengah dari telapak tangannya dipotong oleh Tang Zichen, darah berceceran di udara lebih dari satu cara. Tang Zichen langsung mundur, berhenti tepat pada waktunya untuk menutup Life Blood Hide. Fiuh. Tang Zichen menghembuskan napas dalam-dalam lagi, tubuhnya terasa lebih lelah dan keringat dingin keluar dari tubuhnya. Dia baru saja menghabiskan 6 detik lagi untuk menebas setengah telapak tangan Wang Yang. Sejauh ini, Tang Zichen telah menghabiskan 11 detik dan masih bisa menggunakan sekitar 14 detik lagi dari Life Blood Hide-nya. Liu Xuan, leluhur lain dari sekolah naga ilahi, segera terbang dan menangkap separuh telapak tangannya di udara, mengirimkannya ke depan penyihir tua Wang Yang untuk menutup telapak tangannya. Kakak, bagaimana kabarmu? Liu Xuan sibuk bertanya. Wang Yang mengertakkan gigi dan berkata, kakak senior, segera bunuh Wind Lightning. Mata Liu Xuan menatap Tang Zichen. Tang Zichen sudah tidak ingin bertarung lagi karena Tang Zichen hanya memiliki 14 detik tersisa, dia pasti tidak bisa mengalahkan Liu Xuan. Kekuatan Liu Xuan jauh lebih kuat dari penyihir tua Wang Yang. Selama turnamen hari ini, Tang Zichen tetapi dengan jelas melihat bahwa Tang Zichen, belum lagi hanya tersisa 14 detik, saya khawatir dengan 10 menit tersisa, atau bahkan setengah jam, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Liu Xuan. Lagi pula, Tang Zichen hanyalah seorang ahli perfeksionis. Perbedaan dalam ranah sedemikian rupa sehingga tidak mungkin baginya untuk menjadi begitu tidak ortodoks sehingga dia mampu mengalahkan Wang Yang. Liu Xuan berkata, angin ringan, tidak peduli apa, Wang Yang adalah mantan leluhurmu, mengapa kamu memotong setengah dari telapak tangannya? Tang Zichen berkata, Liu Xuan senior, mungkinkah Anda ingin membalas dendam pada saya untuk Wang Yang? Anda mungkin tidak berhasil, dan selain itu, bagaimana Wang Yang memperlakukan saya sebelumnya? Dia mencoba menyia-nyiakan saya, bahkan membunuh saya. Don, jangan bilang saya tidak tahu apakah Anda membiarkan dia menyakiti saya dan tidak membiarkan saya memotong setengah dari telapak tangannya. Dengan begitu banyak orang kuat di sini, biarkan semua orang menilai alasannya, dan sejujurnya itu karena dia pernah menjadi leluhur sehingga saya hanya memotong setengah telapak tangannya, jika tidak saya akan memenggal kepalanya. Jika senior Liu Xuan juga benar dan salah, maka jangan salahkan saya karena menjadi musuh seumur hidup dengan naga ilahi sekte. Liu Xuan tidak mengatakan apa-apa lagi, dia benar-benar marah tetapi tampaknya Tang Zichen memang menunjukkan belas kasihan, dia tahu bahwa Wang Yang akan membersihkan portal sebelumnya. Oke, Wind Lightning, aku tidak akan mengejar masalah ini denganmu lagi, jangan menyakiti siapapun dari sekte naga ilahi di masa depan, jangan lupakan akarmu sebagai manusia, akarmu selalu sekte naga ilahi, ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Liu Xuan Zhen takut Tang Zichen dan sekte naga ilahi akan menjadi musuh besar, jadi dia harus meredakannya seperti ini. Hari ini balas dendam ini telah diselesaikan, jangan khawatir, aku tidak punya dendam lagi dengan sekte naga ilahi.
Tang Zichen berkata, dan Tang Zichen tidak benar-benar ingin melawan Liu Xuan. Liu Xuan mengangguk, tetapi penyihir tua Wang yang tidak mau. Saudaraku, mengapa kamu tidak membunuh sampah ini? Dia pasti cemburu padamu, dan aku jamin dia tidak bisa lagi mengerahkan kekuatan yang begitu kuat. Kamu pasti bisa bunuh dia jika kamu bertarung sekarang. Liu Xuan meraung, cukup, saudari senior, petir angin baru saja menyelamatkan hidupmu, dia bisa memotong lehermu, bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Liu Xuan tampak sedikit marah. Huff, penyihir tua itu mendengus marah. Tang Zichen menarik napas dalam-dalam dan mengakhirinya, berkata kepada orang banyak, maaf telah mengganggu kalian semua, baiklah, 2 masalah pribadiku sudah selesai, kalian semua bisa bubar. Sampai jumpa di konferensi Jianghu berikutnya, tentu saja, jika Anda tertarik, Anda bisa datang ke gerbang tak berujung saya untuk minum teh tempo hari. Tunggu. Pada saat ini, suara naga pucat tiba-tiba terdengar, semua orang tahu siapa yang berteriak itu adalah lelaki tua tanpa tulang itu. Tang Zichen segera melihat dan terkejut apa yang dimaksud Pak Tua tanpa tulang dengan berteriak tunggu saat ini. Tang Zichen benar-benar penuh keberatan terhadapnya. Bahkan Liu Xuan Tang Zichen tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertarung lagi, belum lagi Elder Boneles berada di level ini, Tang Zichen bahkan tidak mau memikirkannya, jelas bukan pertandingan, hari ini selama turnamen, kekuatan Boneles, Tang Zichen melihatnya dengan matanya sendiri, Tang Zichen menganggap dirinya telah membuka Life Blood Hidden, tetapi itu juga tidak sekuat dia. Bonfrey Senior, apa yang ingin kamu lakukan? Tang Zichen bertanya dengan waspada apakah Boneles benar-benar ingin membunuh Tang Zichen atau apa. Tang Zichen yakin dia bisa mundur dengan seluruh tubuhnya. Tang Zichen meskipun darah kehidupannya tersembunyi waktu kehabisan, tetapi dengan Blacky dan Little Fire di sana, dia bisa mundur secepat mungkin. Pria tua tanpa tulang itu tersenyum angin petir, memang benar pahlawan dunia adalah pria muda, kamu benar-benar telah membuka mataku. Senior dilebih-lebihkan, apakah senior tiba-tiba memanggilku berhenti untuk mengatakan ini padaku? Hahaha, tentu saja tidak. Lalu apa saran Penatua? Nasihat jangan ditanggapi dengan serius, saya hanya ingin mengadakan sesi sparring dengan Tuan Muda Feng. Alis Tang Zichen berkerut dalam saat dia tersenyum, senior berpikir bahwa aku merasa malu karena mengalahkan muridmu dan ingin membalas dendam. Tidak, itu karena mereka tidak terampil seperti yang lain. Keterampilan seni bela diri Tuan Muda Feng membuatku merasa tidak dapat dipahami juga. Hanya dalam beberapa tarikan napas aku mengalahkan Golden Wind dan Nyonya Tua Wang yang aku yakin Tuan Muda Feng melakukannya tidak mengerahkan kekuatan penuhnya. Jika Tuan Muda Feng mengerahkan kekuatan penuhnya, saya khawatir saya tidak akan menjadi lawan. Senior Boneles terlalu banyak berpikir. Maaf, aku tidak benar-benar ingin melawan senior. Hahaha, Tuan Muda Feng, ini kesempatan langka, ayolah, bahkan jika kamu tidak melakukannya, aku akan melakukannya. Apa yang akan dilakukan senior tanpa tulang? Tuan Muda Feng, mengapa Anda begitu pelit? Karena Anda mampu mengalahkan Wang yang dalam beberapa tarikan napas, maka itu berarti Anda pasti memiliki lebih banyak kekuatan. Tidakkah Anda ingin menunjukkan caranya? Tang Zichen sangat tertekan, nyatanya Tang Zichen tidak lebih kuat sama sekali, itu sudah menjadi kekuatan terkuat. Beberapa tarikan nafas untuk mengalahkan itu hanya sebuah penampilan. Phew. Tuan Muda Feng, saya bisa melakukannya sekarang. Setelah mengatakan itu, tubuh pria tua bertulang itu bergerak, menunjukkan penguasaannya, teknik ilahi darah dan tulang. Pria tua bertulang itu berlumuran darah, dan saat dia membunuh ke arah Tang Zichen, seolah-olah awan darah menyapu dirinya, menunjukkan betapa kuatnya dia. Meskipun Tang Zichen kelelahan, dia tidak punya pilihan selain menemuinya. Darah kehidupan tersembunyi, buka. Seluruh tubuh Tang Zichen bergegas, teknik pedang tak berujungnya digunakan secara ekstrim. Swoosh, pedang ki sebesar itu telah jatuh dari langit, dan itu kedap udara terhadap keterampilan ilahi tulang darah orang tua bebas tulang. Menang atau kalah hanyalah soal waktu.
Kaca. Pedang Tang Zichen dihancurkan berkeping-keping oleh darah orang tua tanpa tulang dan pahala ilahi tulang dalam satu gerakan. Namun, pedang Tang Zichen juga melemahkan sebagian besar kekuatan orang tua tanpa tulang itu. Sayangnya, hal itu tidak mampu menghentikan serangan Bonnie Old Man. Wow! Tang Zichen merasa seperti ditabrak truk besar, dan seluruh tubuhnya terbang ke tanah. Pada saat yang sama, sudah waktunya penyembunyian darah kehidupan Tang Zichen. Seluruh tubuh Tang Zichen tampak lemah, merasa seperti dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya lagi, dan setelah penyembunyian darah kehidupannya selesai, dia hampir tidak berdaya, ditambah dia dipukul oleh telapak tangan lelaki tua tanpa tulang itu lagi, tubuh Tang Zichen tidak bisa menahannya, dan dia hampir tidak pingsan sampai mati. Puff! Tenggorokan Tang Zichen manis dan seteguk darah menyembur keluar, yang membuatnya merasa sedikit lebih baik. Pria tua tanpa tulang itu mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa Tang Zichen tidak lebih kuat, tetapi memikirkannya, dia hanya berada di tingkat kesempurnaan leluhur. Jika dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya, itu akan menjadi sedikit omong kosong, itu sama sekali tidak bertentangan dengan hukum alam. Zichen, kakak Zichen. Orang-orang dari gerbang tak berujung berlari dan sangat khawatir ketika mereka melihat pedang Tang Zichen dihancurkan oleh telapak tangan lelaki tua tanpa tulang itu dan juga jatuh ke tanah. Tang Zichen berkata, "Aku baik-baik saja, bantu aku." Adik perempuan dan Li Xuaner membantu Tang Zichen untuk berdiri, tetapi Tang Zichen tidak memiliki kekuatan di kakinya untuk berdiri dan mengandalkan Qin Ren dan Li Xuaner untuk membantunya berdiri. Hahaha, Tuan Muda Feng, sepertinya kamu memang tidak menyembunyikan kekuatanmu lagi, betapa tersinggungnya aku barusan. Kata Patua tanpa tulang, lagi pula, petir angin juga merupakan sosok angin, dan meskipun Patua Boneles telah mengalahkan Tang Zichen dalam hitungan detik, dia masih cemburu pada Tang Zichen, jadi dia sedikit lebih sopan kepada Tang Zichen. Tidak ada salahnya, kata Tang Zichen. Tanpa tulang berkata, Tuan Muda Feng, Anda sudah menjadi jenius terhebat yang pernah saya lihat. Jika Anda dapat bertarung dengan saya dengan kesempurnaan seorang master klan, dan saya berharap pencapaian Anda di masa depan akan melampaui kami, melampaui master klan dan mencapai alam puncak. Namun, kami tidak memiliki kesempatan. Anda masih sangat muda, Anda masih memiliki kesempatan. Aku pasti akan melakukannya. Tang Zichen menganggukkan kepalanya dan berkata, Tang Zichen akan menyeberangi lautan yang jauh di masa depan untuk menemukan misteri asal-usulnya, serta informasi tentang Mu Qianji dan pembunuh tuannya. Tang Zichen akan tentu saja melampaui master klan dan mencapai kondisi puncak. Baiklah, Tuan Muda Feng, mari kita bertemu lagi. Saya harap saya masih memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda sebelum hari besar saya tiba. Selamat tinggal. Pamitan. Pria tua tanpa tulang itu mati-matian pergi. Wang Rufang, dari Sekte Lempengan Gunung, juga tersenyum pada Tang Zichen dan berkata, Tuan Muda Feng, datang dan duduklah di Sekte Lempengan Gunung kami saat Anda punya waktu. Bagus, senior juga bisa datang dan duduk di Endless Gate kita. Jika Anda bebas pasti, selamat tinggal. Pamitan. Wang Rufang juga pergi dengan putus asa. Liu Xuan dari Sekolah Naga Ilahi juga mengucapkan selamat tinggal kepada Tang Zichen dan terbang bersama Wang Yang, dan perfeksionis hebat leluhur lainnya juga mengucapkan selamat tinggal kepada Tang Zichen dan terbang pergi. Meskipun Tang Zichen bukan perfeksionis hebat leluhur, dia telah sudah mendapatkan rasa hormat dari semua perfeksionis hebat dan bahkan menyamakan status Tang Zichen dengan tanpa tulang dan Wang Rufang. Tang Zichen dan yang lainnya juga bersiap untuk mundur. Konferensi Jianghu yang berlangsung selama 5 hari berakhir dengan ledakan. Tang Zichen dan yang lainnya membawa Little Fire dan Little Black dan terbang kembali ke gerbang tak berujung, sementara yang lain terus terbang dengan pesawat, yang sebelumnya dibuat sendiri oleh Tang Zichen, membutuhkan waktu 3 hari untuk kembali ke gerbang tak berujung. Setelah ledakan itu pasti akan mulai mereda, dan periode waktu ini sangat sunyi untuk seluruh Jianghu.
Dalam sekejap mata, sudah 3 bulan sejak Tang Zichen dan yang lainnya kembali ke gerbang tanpa akhir, 3 bulan sejak akhir konferensi Jianghu. Tang Zichen menghabiskan waktunya untuk seni bela diri setiap hari, berusaha untuk menerobos ke kesempurnaan leluhur secepat mungkin. Suatu hari, Mu Yuyao datang mencari Tang Zichen. "Paman Izzy, ada apa?" Tang Zichen bertanya. "Wind Lightning, sejak kamu menjadi terkenal di konferensi Jianghu, semakin banyak orang datang ke gerbang tanpa akhir, dan pada awalnya, kami ada di mana-mana, dan selama bakatmu masih bagus, kami menerima Anda sebagai murid gerbang tak berujung. Namun, perlahan, masalahnya mulai menonjol," kata Muyong. Tang Zichen berkata, "Saya tahu masalah yang ingin Anda bicarakan, makanan, uang, del. Yang kami dapatkan dari si Cloud Band sudah kosong, kan?" Mu mengangguk, "Ya, begitu banyak biaya, dukungan selama hampir setahun, sekarang hampir kosong, ditambah ada ribuan murid baru yang diambil dalam 3 bulan ini. Berapa lama lagi kita bisa mempertahankannya?" "Paling-paling 2 bulan atau bahkan sebulan, Wind Light Cloud. Setelah 1 atau 2 bulan, gerbang tanpa akhir kita akan kekurangan makanan, dan untuk mendukung populasi hampir 20.000 orang, pengeluaran harian sangat besar. Kita harus berpikir sesuatu sekarang sesegera mungkin, atau saat kita kehabisan makanan, gerbang tanpa akhir akan menjadi lelucon." Tang Zichen menghela nafas. Masalah yang dibicarakan Mu Yihao ini, sebenarnya Tang Zichen telah mengantisipasinya sejak lama, tetapi Tang Zichen tidak dapat menemukan solusi untuk itu. Hari ini akhirnya tiba. "Sayangnya, Paman Fri, apakah Anda punya saran?" Tang Zichen bertanya. Mu berkata, "Sekarang kita memiliki 2 jalur. Yang pertama adalah terus tinggal di pulau ini. Sumber daya yang kita butuhkan hanya dapat diperoleh melalui perampokan, yang berarti menjadi kekuatan alam bajak laut. Yang kedua hanya kembali ke darat, yang juga untuk jangka panjang. Yang pertama jelas tidak mungkin, sepertinya kita memang harus kembali ke darat, tapi tidak ada tempat lagi di darat. Selain itu, kita harus mendirikan gerbang tanpa akhir, itu bukan hanya tempat kecil." Mu tersenyum. "Petir angin, kekuatanmu saat ini tidak rendah, meskipun kamu belum mencapai kesempurnaan besar Grandmaster. Peringkatmu di konferensi Jianghu sudah berada di urutan ke-19 dalam daftar kesempurnaan besar, dan orang-orang di Jianghu memeringkat Anda bersama Patua Tanpa Tulang dan Patua Wang Rufang. Jelas, status Jianghu Anda sangat tinggi. Kamu tidak memintaku untuk menginvasi sekte lain, kan? Meskipun dengan kekuatanku, beberapa sekte yang lebih lemah tidak lagi dapat menghentikanku, tetapi memusnahkan sekte lain dan menggantikannya, tindakan tidak adil seperti itu pasti akan ditertawakan, dan diludahi. Tidak perlu menginvasi sekte lain. Paman Izzy, katakan saja apa yang kamu sarankan, demi gerbang tanpa akhir aku akan melakukan apapun." "Hehe, petir angin, konferensi Jianghu ini aku mengamati sebuah fenomena. Apa? Ada hampir 2 lusin perfeksionis agung Zongxi yang belum muncul sejak konferensi Jianghu yang terakhir. Ini tidak normal, yang muncul terakhir kali dan tidak muncul lagi kali ini pasti sudah mati. Namun, ada satu kekuatan, tetapi bahkan tidak ada satupun kesempurnaan besar baru yang muncul. Secara masuk akal, setiap sekte, bahkan jika yang lama telah mati, setidaknya ada satu kesempurnaan besar baru yang lahir, tetapi saya menemukan bahwa ada adalah kekuatan di mana yang lama tidak muncul lagi, dan yang baru juga tidak muncul, yang berarti bahwa kekuatan ini, kemungkinan besar, tidak ada lagi kesempurnaan besar Zong Master." "Ah, kekuatan apa itu?" "Muyong, kekuatan yang layak disebut 100 Flowers Valley. 100 lembah bunga." Alis Tang Zichen berkerut, sebenarnya rata-rata orang tidak akan memperhatikan hal ini. "Izzy Paman, 100 Blossom Valley selalu memiliki lebih sedikit kontak dengan orang luar,
meskipun Hundred Blossom Valley milik aliansi benar, Hundred Blossom Valley jarang berpartisipasi dalam berbagai pertemuan dan perselisihan aliansi benar di masa lalu. Setiap kali Martial Alliance Guru mengadakan konferensi seni bela diri, tidak seorang pun dari Hundred Blossom Valley akan hadir, dan aliansi benar hampir tidak peduli dengan Hundred Blossom Valley ini lagi. Selain itu, Hundred Blossom Valley berbeda dari sekte lain dalam banyak hal. Master Lembah Hundred Blossom Valley adalah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, itu adalah sistem keturunan keluarga. Karena inilah Hundred Blossom Valley secara bertahap menurun. Hundred Blossom Valley tidak berpartisipasi dalam berbagai konferensi seni bela diri, bukan karena mereka rendah hati, tetapi karena mereka sendiri tidak kuat. Semakin sedikit mereka berpartisipasi, semakin sedikit jejak kelemahan mereka akan terungkap. Saat ini, mereka tidak lagi memiliki master klan baru yang lahir. Saya percaya bahwa beberapa sekte lain dalam masalah ini juga akan memperhatikan, tetapi Hundred Blossom Valley agak misterius, jadi kita tidak bisa sepenuhnya yakin. Tang Zichen berkata, apa yang akan terjadi jika dipastikan bahwa tidak ada lagi kesempurnaan leluhur agung yang duduk di Hundred Blossom Valley? Mu mendengus omong kosong, lembah 100 bunga pasti akan diserang oleh sekte di sekitarnya. Lagi pula, tempat yang ditempati oleh lembah 100 bunga juga merupakan tanah yang kaya. Jika kita, gerbang tanpa akhir, dapat menggantikannya, maka kita tidak perlu khawatir tentang masa depan. Tang Zichen menganggukkan kepalanya, demi perkembangan sekte ada kalanya hal itu tidak begitu penting. Wind Lightning, saya pikir kita perlu pergi ke Hundred Flowers Valley sekarang untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Katakanlah kita pergi ke Hundred Flowers Valley untuk mengunjungi senior Phantom Blue dari Hundred Flowers Valley dan lihat apa yang terjadi. Bagus. Tang Zichen memanggil api kecil dan hitam kecil, meninggalkan gerbang tanpa akhir, dan langsung menuju ke lembah 100 bunga. Saat ini, di aula tertentu di lembah 100 bunga, seorang wanita muda dan cantik sedang duduk di aula utama, dan di bawahnya ada 7 atau 8 pria tua tingkat kesempurnaan Zongxi. Tuan muda lembah, sebaiknya pikirkan tindakan balasan dengan cepat. Saat ini, beberapa asisten sekolah Liang San berada di luar lembah, dan dari penampilan mereka, mereka tidak akan pergi sampai mereka melihat Tuan lembah tua Yulan hari ini, kata seorang lelaki tua. Seorang lelaki tua lainnya mendengus, sekelompok bajingan dari sekte Liang San, di mana mereka datang untuk mengunjungi penguasa lembah tua. Mereka jelas ingin memanfaatkan kesempatan untuk mengorek berita. Wanita muda dan cantik itu berkata, jika dunia luar mengetahui bahwa penguasa lembah tua dari lembah 100 bunga kita telah meninggal dunia, dia pasti akan mendapat bencana di tangannya. Sayangnya, ketika kakek masih hidup, dia menginstruksikan itu sebelum konferensi Jianghu berikutnya. Seseorang dari lembah 100 bunga kita harus melangkah ke kesempurnaan agung Zongxi. Jika tidak, lembah 100 bunga kita pasti akan menjadi sasaran jika kita tidak memiliki kesempurnaan agung Zongxi untuk pergi ke konferensi Jianghu. Sayangnya, sekelompok lelaki tua di istana semuanya menundukkan kepala karena malu. Tuan muda lembah, bagaimana dengan orang-orang di luar sekarang? Pasti ada cara untuk menghadapinya. Wanita muda itu berkata, pergilah dan beritahu mereka bahwa tenggat waktu kakek saya sudah dekat dan dia tidak akan menerimanya. Tapi bagaimana jika mereka buru-buru masuk? Jika mereka berani masuk tanpa izin ke Hundred Flowers Valley, mereka akan mati, dan saya pikir mereka tidak berani 100% yakin jika kakek saya masih hidup, jadi mereka tidak punya nyali untuk masuk. Menggunakan alasan ini, saya pikir itu akan berlangsung selama 3 hingga 5 tahun. Setelah 3 hingga 5 tahun, kita juga dapat menyimpulkan bahwa kakek saya telah mencapai akhir hidupnya. Dalam 3 hingga 5 tahun ini, kita, Hundred Blossom Valley, pasti memiliki seseorang melangkah ke kesempurnaan agung leluhur. Paman dan paman Anda semua adalah penerus kakek saya yang paling berharga sebelum kematiannya.
Sebelum kematian kakek saya, dia mengatakan bahwa siapapun di antara Anda yang masuk ke kesempurnaan guru leluhur terlebih dahulu, saya akan merekrut keturunan paling menonjol di usianya untuk menjadi menantu saya. Kalian semua tahu tentang masalah ini kan? Orang-orang tua itu menganggukkan kepala. Sehari kemudian, Tang Zichen dan Mutu tiba di lembah 100 bunga. Tang Zichen dan Mu Frihao tidak memaksa masuk, tetapi sebaliknya, mereka mengirimkan surat ibadah di luar lembah ingin mengunjungi senior Yulan untuk alasan yang sama persis dengan asisten sekolah Liang San yang datang kemarin, tapi tentu saja, Tang Zichen dan Mu Frihao tidak tahu bahwa sekte lain sudah datang. Valley Master ini buruk, ada orang lain yang ingin datang untuk memberi hormat kepada Old Valley Master. Wanita muda itu mengambil undangan dan melihatnya, undangan itu tidak menyebutkan siapa itu. Wanita muda itu mendengus, dan aku tidak tahu sekte yang mengelilinginya, aku bahkan tidak berani menulis namanya. Ambisi serigala, sekilas sudah jelas. Valley Master, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Anda akan memberitahu senior tingkat kesempurnaan? Tidak perlu mengganggu kultivasi mereka, dan sekarang mereka masih mengandalkan mereka untuk melangkah ke kesempurnaan agung leluhur sesegera mungkin, jadi balas langsung dan beritahu mereka bahwa senior Yulan tidak melihat pengunjung, dan jika ada yang berani masuk tanpa izin, bunuh mereka tanpa ampun. Bagus. Tang Zichen dan Muyong menunggu di luar lembah 100 bunga selama setengah jam sebelum penjaga gerbang itu perlahan terbang keluar dan berkata, "Maaf kalian berdua, guru lembah tua kami terkunci dan tidak akan melihat pengunjung, tetapi lembah tua guru memiliki peringatan, jika ada yang berani melanggar, bunuh mereka tanpa ampun, silakan kembali." Hahaha, Muyong tertawa. Muyong berkata, "Apakah kamu tahu siapa prajurit di sampingku ini?" Senior tidak tahu, senior hanya menjaga pintu dan hanya bertanggung jawab untuk mengirim pesan, jika kedua senior ingin memaksa masuk, mereka akan menanggung akibatnya. Muyu berkata kepada Tang Zichen, "Aku tidak percaya dia tidak melihat pengunjung, kupikir sudah jelas dia sudah mati." Tang Zichen bertanya, "Berapa umur Yulan senior dari lembah 100 bunga?" Tepatnya berapa umurnya, saya tidak berpikir banyak orang tahu, tetapi pada perkiraan awal itu pasti berusia lebih dari 135 tahun, dan dia tidak muncul di konferensi Jianghu kali ini, jadi tebak itu belum mati. Artinya, mungkin juga dia belum mati. Ya, jika dia tidak mati, dia tidak akan bertahan lebih dari beberapa tahun. Tetapi bahkan jika dia tidak mati, jadi apa, dengan kekuatanmu tidak mati mungkin tidak akan membuatmu menang. 30 tahun yang lalu, ketika Old Lord Phantom Blue Valley berpartisipasi dalam konferensi Jianghu, kekuatan macam apa dia? Sangat lemah. Ketika dia berpartisipasi dalam konferensi Jianghu 30 tahun yang lalu, dia baru saja melangkah ke kesempurnaan agung guru, sedikit lebih lemah dari penyihir tua Wang Yang. Begitu ya, istirahat yang sulit, kata Tang Zichen. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen terbang langsung ke lembah 100 bunga. 100 Blossom Valley berada di lingkungan yang sangat indah di sebuah lembah. Lembah ini memiliki gunung, air, tebing dan bebatuan. Yang paling istimewa adalah dipenuhi dengan segala jenis bunga. Ada bunga di mana-mana, itu hanyalah surga di bumi. Tang Zichen memandangi lembah 100 bunga dan tersenyum, "Tidak buruk, saya suka tempat ini, saya sangat puas bahwa gerbang tanpa akhir dibangun di sini." Mu juga tersenyum, "Tidak buruk, setelah gerbang tak berujung pindah ke sini, kamu bisa langsung masuk, dan yurisdiksi lembah 100 bunga kurang dari 20 atau 30 kota, pajak yang dibayarkan oleh begitu banyak kota cukup untuk memasok gerbang tak berujung, pengeluaran harian." Hehe, Tang Zichen tersenyum. Tang Zichen mendarat di tanah dan segera berkata kepada seorang pelayan, "Di mana tuan lembahmu saat ini?" "Kamu siapa?" "Tidak peduli siapa kami, segera bawa kami ke master lembahmu." Tepat pada saat ini, sebuah suara marah datang dari tidak jauh, "Aku di sini, apa yang kamu cari dariku, mengapa kamu masuk tanpa izin ke lembah 100 bunga?"
Tang Zichen dan Mu Yihao menoleh hanya untuk melihat seorang wanita yang tampak sangat muda dan cantik, yang ranah seni bela dirinya telah mencapai tahap akhir Grandmaster. Alis Tang Zichen berkerut, wanita muda dan cantik ini tampak agak familiar. Pada saat yang sama, gadis cantik itu terkejut saat melihat Tang Zichen. Itu petir angin. Feng Qingyun telah menjadi terkenal di konferensi Jianghu dan memiliki pandangan yang bagus, sehingga sebagai Master Lembah Muda Lembah 100 Bunga, dia secara alami mengenalnya. Selama pertemuan Jianghu, Tuan Muda Lembah 100 Bunga juga pergi ke sana, tetapi orang-orang Lembah 100 Bunga tidak berpartisipasi dalam turnamen apapun, karena mereka tidak lagi memiliki guru besar Zongxi yang duduk di kota, dan harus tetap rendah hati sampai tidak ada yang tahu. Tang Zichen tersenyum dan berkata, "Kamu adalah Master Lembah Muda Lembah 100 Bunga." Tepat. Mu Yao berkata, "Aku tidak pernah berpikir bahwa Master Lembah Muda dari 100 Flowers Valley akan menjadi wanita yang begitu cantik, hahaha." Tang Zichen menatap Master Lembah Muda dan bertanya, "Mungkinkah yang mulia adalah Yuruo yang pernah disebut kecantikan nomor 1 di Jianghu lebih dari 30 tahun yang lalu, bersama dengan kakak perempuanku Qin Ren?" Guru muda Lembah 100 Bunga tercengang dan tertawa. Saudara Feng bahkan tahu tentang ini, tetapi ketika dia muncul di kota Lianzhou saat itu, dia hanya digosipkan oleh beberapa orang yang membosankan. Bagaimana mungkin dia berani untuk dibandingkan dengan kakak perempuan Qin Ren? Hahaha, memang Yuruo yang berani setara dengan kakak perempuanku sebagai keindahan sungai dan danau nomor 1 saat itu. Aku tidak menyangka wanita misterius itu adalah seseorang dari 100 Flowers Valley. 100 Flowers Valley itu benar-benar kunci yang cukup rendah. Tang Zichen tersenyum. Muyong berkata, "Petir angin, apa yang terjadi di sini? Jangan bilang bahwa kamu mengenalnya, itu tidak akan berhasil, tidak peduli apa perasaan lama yang ada, urusan klan harus didahulukan." Mu takut Tang Zichen kemudian akan terlalu malu untuk menyerang Lembah 100 Bunga karena dia mengenal Tuan Muda Lembah itu. Tang Zichen berkata, "Tuan Lembah Muda ini, lebih dari 30 tahun yang lalu, menjadi terkenal dalam semalam di kota Lianzhou, ketika kakak perempuan saya, Qin Ren, adalah kecantikan nomor 1 Jianghu yang terkenal, dan tiba-tiba dikabarkan bahwa ada wanita di kota Lianzhou, bernama Yuruo, yang secantik bidadari, dan memiliki bakat yang luar biasa, tidak di bawah kakak perempuan saya, dan pada saat itu, pernah dikatakan bahwa dia dapat diikat dengan kakak perempuan saya sebagai yang nomor 1. Keindahan Jianghu. Ini bukan hanya masalah waktu, tetapi juga masalah waktu sebelum Anda bisa mendapatkan yang terbaik darinya. Saya mengatakan hari ini betapa akrabnya tampilannya, saat itu di kota Liangzhou, sebuah pertemuan tentang seni bela diri, melihatnya sekali. Dalam hal persahabatan itu bukan apa-apa, tapi itu hanya pertemuan sepihak. Jika bukan karena kakak perempuan saya tidak akan mengingat masalah ini, dan saya yakin saya pasti sudah lupa. Jadi begitu. Mu menganggukkan kepalanya. Adapun Tuan Muda Gerbang 100 Bunga, melihat bahwa Tang Zichen tidak mengatakan sesuatu yang penting, dia merasa sedikit kecewa di dalam. Tang Zichen hanya mengatakan bahwa pertemuan itu hanyalah salah satu hal yang telah terjadi pada mereka. Intinya angin dengan ringan mengabaikan fokus, mengambil beberapa yang tidak penting, sepertinya angin sepoi-sepoi masih seperti dulu, hanya untuk saudara perempuannya. Tuan Lembah Muda Gerbang 100 Bunga berkata, "Saudara petir angin, saya telah mendengar semua tentang apa yang terjadi di konferensi Jianghu. Anda benar-benar membuat saya kagum." "Haha, aku tidak akan berani." Itu juga kehormatan Feng untuk bisa melihat gadis Yuruo yang terkenal dari kota Rangzhou hari ini. Wajah Yuruo agak sedih, dan dia tersenyum. Saat ini, dia hanya seorang wanita tua berusia 50-an. Tang Zichen terdiam. Jika dia adalah seorang wanita tua, maka dunia ini penuh dengan wanita tua. Yuruo ini, meskipun lebih dari 50, tetapi sangat terawat, dan usia Qin Ren juga mirip, penampilannya juga mirip, tidak ada tanda penuaan.
Guru lembah muda berkata, hari itu di kota Lianzhou, saya masih memiliki setengah cangkir anggur dengan kakak Feng. Saya tidak tahu apakah kakak Feng masih ingat. Oh, bagaimana Wind Lightning bisa lupa, sungguh memalukan bagi gadis itu. Tang Zichen agak menghindari masalah ini. Ketika Mu mendengar percakapan antara Tang Zichen dan Tuan Muda Lembah, dia merasa semakin buruk. Apakah ini benar-benar hanya pertemuan sepihak? Bagaimana Anda menarik cinta setengah cangkir anggur? Tang Zichen menghela nafas, meskipun sedikit sesuatu terjadi dengan Yuruo, tetapi hanya beberapa hari yang sangat singkat, tetapi hati Tang Zichen mengingat setiap detail kecil pada waktu itu, dan sekarang memikirkan tentang peristiwa hari-hari itu di kota Liangzhou penuh dengan kenangan. Masa muda, serta rasa bersalah untuk Yuruo. Pada saat itu, Tang Zichen juga sangat muda dan naif, baru berusia 17 tahun. Sayangnya, masa muda seperti itu, tetapi tidak kembali. Tentu saja, yang utama adalah pada saat itu waktu Tang Zichen ke Yuruo, jika itu bukan sedikit sentuhan itu akan bohong. Tang Zichen padanya ada juga sedikit sentuhan, kalau tidak akan lebih dari 30 tahun, masih ingat detail yang begitu jelas. Setelah semua orang relatif terdiam selama beberapa lusin detik, Master Lembah Muda bertanya, Saudara Feng, saya tidak tahu apa yang Anda datang ke gerbang 100 bunga saya untuk mengajari saya hari ini. Tang Zichen membelai kepalanya dan tersenyum, hehehe, itu memang agak sulit dilakukan, bagaimanapun itu adalah pengunjung dari masa mudanya. Oh, Tuan Muda Lembah, mengapa kita tidak duduk di tempat lain dan berbicara? Bagaimanapun juga kita adalah kenalan lama, aku yakin kita semua punya banyak hal untuk dikatakan. Hidung Yuruo sakit, seolah-olah dia berusaha mengendalikan diri dari air mata. Dia memaksakan senyum tenang dan berkata, baik, lewat sini Saudara Feng, tolong. Tang Zichen berbalik ke Mu Yuyao dan berkata, Paman Yuyao, yang itu, kamu tunggu aku di sini. Apa? Kamu tidak akan membawaku bersamamu? Mu Yuyao tertekan. Oh, kamu juga sudah bekerja keras, kamu dan Little Black Little Fire, tunggu aku di sini. Tuan Muda Lembah segera memerintahkan, seseorang, perlakukan Mu senior ini dengan benar. Ya. Mu melihat ke belakang Tang Zichen dan Tuan Muda Lembah berjalan pergi bersama dan mendengus, bajingan ini, yang menghargai nafsu daripada teman. Aku tidak percaya, mereka benar-benar hanya bertemu sekali. Saudara Feng, silakan duduk. Tuan Muda Lembah itu membawa Tang Zichen ke sebuah paviliun di tepi tebing. Di bawah tebing ada aliran yang jernih, dan angin sepoi-sepoi bertiup di wajah, dan angin membawa aroma harum berbagai bunga. Tang Zichen berdiri di pagar dan melihat ke gunung yang berlawanan, bunga-bunga di mana-mana. Pikirannya sepertinya mundur lebih dari 30 tahun yang lalu, tepatnya 35 tahun yang lalu. Aku adalah murid generasi ke-81 dari Sekte Naga Ilahi Petir Angin. Bodoh. Hei, gadis, mengapa kamu tertawa? Saya bodoh. Konyol saja. Seorang yang muda dan lembut, meski tidak terlalu tua, yang cemberutnya memabukkan karena wajahnya begitu cantik. Terima kasih banyak barusan. Tidak perlu sopan, mengeluarkan pisau untuk membantu seseorang di jalan adalah hal yang normal. Hei, bodoh, apa yang kamu lakukan di kota Rangzhou? Oh, ini hanya jalan-jalan keliling dunia dengan Master Shifu. Apakah kamu gadis lokal? Jangan gigit perempuan, oke, aku punya nama. Oh, aku belum menanyakan namamu. Panggil aku Yuruo. Tidak mungkin, yang dibicarakan banyak orang di penginapan ketika aku tiba di kota Lianzhou kemarin, kecantikan nomor 1 di dunia, Yuruo, siapa yang bisa menyaingi Qin Ren? Wanita muda itu berkedip kecut dan berkata, dan menurutmu apakah aku ini? Apakah aku cantik? Tang Zichen tersenyum malu-malu dan berkata, gadis itu memang cantik. Ya ampun, saudara petir angin, kenapa kamu tersipu? Ah, aku tidak, aku benar-benar tidak. Giggle, lihat kamu bahkan tidak bisa berbicara dengan baik, kamu tidak jatuh cinta padaku pada pandangan pertama kan?
Tidak, Nona. Jangan salah paham, bagaimana mungkin Wind Lightning berani tidak menghormati Nona? Gadis muda itu menatap, apakah aku seseram itu? Bisakah kau tidak menahan diri? Tampang konyol, santailah, apa kau selalu seperti ini saat melihat gadis cantik? Ya, Tang Zichen merasa malu dan tidak tahu harus berkata apa. Oh, kenyataannya, Tang Zichen tertawa. Saat itu, Tang Zichen memiliki kecerdasan emosional yang sangat rendah, namun, dia dipuja oleh banyak gadis yang pernah dilihatnya. Pada saat itu, Tuan Muda Lembah 100 Bunga datang, menuangkan secangkir teh untuk Tang Zichen, dan berkata, Kakak Feng, minumlah teh. Terima kasih. Silakan duduk. Bagus. Mengapa Brother Win baru saja pergi dan tertawa ringan? Tuan Muda Lembah duduk di seberang Tang Zichen dan berkata, bukan apa-apa, hanya mengingat bagaimana aku bertemu denganmu di sebuah pertemuan di kota Rangzhou lebih dari 30 tahun yang lalu. Aku merasa itu sangat menyenangkan saat itu, kata Tang Zichen. Tuan Muda Lembah tersenyum, memang, saya baru berusia 16 tahun dan Anda berusia 17 tahun saat itu, kami masih muda dan muda. Beruntung Anda ada di sana pada waktu itu, jadi saya diselamatkan dari diganggu oleh sekelompok yupis. Oh, Nona Yuruo, kenapa kamu menghilang nanti? Tahun itu, saya belajar sitar di rumah Tuan Gong Yue di kota Lianzhou. Setelah itu saya kembali ke Lembah 100 Bunga. Kakek saya melarang saya untuk menunjukkan wajah saya, dan saya jarang pergi ke Jianghu, dan bahkan jika saya kadang-kadang pergi, itu sebagian besar perjalanan terselubung, kata Master Lembah Muda itu. Begitu, maka kamu harus memiliki sekawanan anak sekarang, tanya Tang Zichen. Mengapa kamu mengatakan itu? Ada sedikit kesedihan di wajah Yuruo. Kamu sudah lebih dari 50 tahun, dan meskipun penampilanmu masih sangat menarik, kamu belum memulai sebuah keluarga. Oh, jangan bicarakan itu, Saudara Angin, saya belum menanyakan apa yang harus Anda ajarkan kepada kami ketika Anda datang ke Lembah 100 Bunga kami. Nyatanya, Tuan Muda Lembah Yuruo sudah menduga bahwa dengan mengunjungi kakeknya, dia ingin mengetahui apakah kakeknya, Tuan Lembah Tua Yulan, sudah mati, dan jika memang demikian, maka langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan terhadapnya. Lembah 100 Bunga. Tang Zichen tersenyum, sejujurnya, saya kebetulan melewati tempat ini dan datang untuk melihat-lihat. Saya mendengar bahwa Lembah 100 Bunga, dengan kawanan bunga dan burungnya, memiliki pemandangan yang sangat indah, dan setelah memasuki Lembah 100 Bunga itu benar-benar sesuai dengan namanya. Jika senior Brother Feng menemukan pemandangan di sini indah, Anda sebaiknya tinggal selama beberapa hari lagi, dan saya juga dapat berkonsultasi dengan senior Brother Feng untuk nasihat seni bela diri. Haha, temanku sedang menungguku, lebih baik aku membicarakannya nanti. Baik, kalau begitu Yuruo tidak akan memaksanya. Saat itu, seorang pelayan sedang membawa beberapa piring kecil dan sebotol anggur. Yuruo menuangkan setengah cangkir anggur untuk Tang Zichen dan berkata, setengah cangkir anggur ini adalah hutangmu padaku saat itu. Oh. Tang Zichen menghela nafas ke dalam dan berkata, setengah cangkir, bagaimana saya bisa membayarnya kembali? Tang Zichen meminum semuanya sekaligus. Kakak Feng pasti punya anak sekarang. Tang Zichen berpikir sejenak dan berkata, aku sedang bersiap untuk memilikinya. Oh, istrimu Qin Ren pasti sangat bahagia. Ya, Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Yuruo menyesap anggurnya dan tersenyum, ingat bunga bakung kertas yang kuberikan padamu. Ada beberapa hal, mengapa keras kepala, kata Tang Zichen sambil menghela nafas. Tapi Yuruo merasa bahwa apa yang telah terukir di hatinya tidak akan pernah bisa terhapus seumur hidup. Sekarang kita sudah berusia lebih dari 1/2 tahun, Nona Yuo menjalani kehidupan yang baik dan anginnya lega. Baiklah, Nona Yuo, Su Chen akan pergi dulu. Tang Zichen segera berdiri.
Setelah Tang Zichen mengambil beberapa langkah, Yuruo tiba-tiba berkata dengan lantang, "Kakak petir angin, apa yang aku katakan sebelumnya selalu ada." Tang Zichen berhenti sejenak, lalu tanpa bicara, dia terbang. Tang Zichen terbang ke sisi Mu Yuo, mengedipkan mata pada Mu Yuo, lalu pergi dengan Mu Yuo dan Little Black Little Fire. Begitu mereka meninggalkan Hundred Flowers Valley, Muyong bertanya, "Wind Lightning, apa yang terjadi? Jelaskan padaku, aku tidak akan pernah percaya bahwa kamu dan Master Lembah Muda itu hanya satu sisi." Tang Zichen berhenti. Little Fire juga menekan, "Ya, Saudara Chen, saya merasa pasti pernah terjadi sesuatu antara Anda dan Tuan Muda Lembah." Tang Zichen menghela nafas untuk waktu yang lama sebelum berkata, "Aku tidak tahu apakah ini dianggap sebagai pertemuan sepihak, tapi setelah pertemuan itu, aku belum pernah melihatmu sejak itu. Ketika aku berusia 17 tahun, aku pernah pergi ke berjalan-jalan di sekitar sungai dan danau dengan Tuan dan Bibi saya. Tuan dan Bibi saya pergi untuk suatu keperluan, meninggalkan saya sendirian di penginapan kota Lianzhou. Saya bosan dan pergi ke tempat seni bela diri setempat untuk melihat-lihat. Saya tidak melakukannya. Saya tidak berharap bertemu dengan sekelompok penjahat yang mencoba menggertak seorang gadis muda. Gadis muda itu adalah Yuruo, dan kemudian saya mengenalnya. Saya telah berbelanja dengannya di kota untuk waktu yang lama. Kami mengobrol dengan sangat bahagia. Saya mengirimnya kembali. Dia pada waktu itu di kota Liangzhou Master Qin paling terkenal yang belajar. Saya sendiri juga mengenal orang Qin. Tanpa sadar, saya tertarik padanya. Dia cantik, bijaksana, hampir sama dengan saudara perempuan saya. Aku, bagaimanapun, bersamanya sepanjang hari, siang dan malam, dan banyak lagi yang terjadi hanya dalam 5 hari. Pada akhirnya, Tuan dan kakakku menemukanku. Yuruo melihat bahwa saya akan pergi, sangat enggan, memberi saya bunga bakung kertas dan, di depan guru dan kakak saya, mengaku kepada saya. Namun, saya menolak. Saya hanya memperlakukannya sebagai teman baik, karena dalam hati saya lebih mencintai kakak perempuan saya. Dia menangis sangat sedih, dan dia berkata bahwa dia akan selalu menunggu saya, dan dia akan melipat bunga bakung kertas untuk saya setiap hari. Setelah itu saya meninggalkan kota Rangzhou. Tidak sampai setengah tahun kemudian saya datang ke kota Rangzhou lagi, tetapi sayangnya, dia menghilang dan menghilang dari tempat kejadian. Little Black sibuk berkata, "Kakak Chen, kamu bersamanya siang dan malam selama 5 hari ah?" Ya, pada saat itu, istri tuanku pergi sementara. Aku bosan di kota Lianzhou sendirian. Aku tinggal di rumahnya, di halaman yang sepi di luar kota. Kami seperti dua saudara kandung, sangat mirip dua saudara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya saya memiliki sedikit detak jantung pada saat itu, tetapi saya masih lebih mencintai kakak perempuan saya, terlepas dari apakah dia terikat dengan kakak perempuan saya sebagai kecantikan nomor 1 di Jianghu atau tidak. Xiao Hei hehehe tersenyum, "Kakak Chen, sejujurnya, kalian bermain piano di siang hari. Olahraga apa yang kalian lakukan di malam hari?" Tang Zichen memucat, "Kami adalah persahabatan yang sangat murni, tidak sekotor yang Anda pikirkan, sungguh berantakan." Sejak saat itu, tidak pernah melihatnya lagi, dan tidak ada kabar darinya. Saya kira itu mungkin dianggap sebagai persahabatan sepihak, kecuali ini samping, ini 5 hari. Muyong berkata, "Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kami di sini untuk mencari tahu apakah kamu masih ingin memindahkan Endless Gate ke sini." Aduh, mari kita tunda rencana ini untuk saat ini. Aku tidak tahu bagaimana menghadapinya sekarang. Saat itu aku memiliki begitu banyak pelamar. Sejujurnya, Yuruo adalah satu-satunya yang membuatku jatuh cinta padanya. Titik. Bahkan jika itu Mu Qianji, yang melakukan begitu banyak untuk mendekati saya saat itu, saya tidak menyukainya saat itu, ya.
Tang Zichen ingat Mu Qianji, sakit hati. Saat itu, Mu Qianji juga memuja Tang Zichen untuk Tang Zichen menyelinap ke sekolah naga ilahi, tetapi pada akhirnya Tang Zichen masih belum tersentuh, hampir tidak memadamkan penyihir ini. Saat itu, kebenaran dan kejahatan bukanlah dua sisi dari mata uang yang sama, konsepnya masih sangat dalam. 10.000 kali tidak dapat menerima penyihir, bukan berarti Mu Qianji tidak cukup cantik. Mu Qiaoton bersenandung, alasan bagus mengapa kamu menyebut putriku. Baiklah, Paman Fri Yao, jangan khawatir, aku akan bertemu dengannya suatu hari nanti. Ayo kembali ke gerbang tanpa akhir dulu. Dalam sebulan lagi, gerbang tanpa akhir akan kehabisan makanan. Kali ini kita keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Apa gunanya kembali seperti ini sekarang? Tidak kembali. Tapi aku benar-benar tidak tahan untuk menindas Yuruo. Dia sekarang adalah wanita lemah yang mewarisi posisi Valley Master. Tapi aku akan menyerang 100 Flowers Valley-nya. Bagaimana kamu bisa membuatku menanggungnya? Mu Yao berkata, semuanya bisa dinegosiasikan. Itu benar-benar tidak mungkin. Kami dapat berkompromi dengan mereka. Kami hanya akan menempati setengah dari wilayah mereka. Sehingga meskipun wilayah kami kecil, masih cukup untuk mendukung gerbang tanpa akhir. Mereka memiliki wilayah kecil tapi masih cukup untuk mendukung. Selain itu, kita juga bisa bernegosiasi untuk melindungi lembah 100 bunga mereka dari generasi ke generasi. Ini bukan situasi yang saling menguntungkan. Kakak Chen, senior gratis benar, menyerah bukanlah cara untuk pergi. Mereka 100 Blossom Valley tidak dapat mempertahankan diri lagi. Jika kita tidak melakukan apa-apa, kita akan diserang oleh sekte lain. Selain itu Yuruo dulu menyukaimu. Kamu masih bisa memperbarui hubunganmu sebelumnya. Itu sudah baik. Muyong berkata, Wind Lightning, kamu mengatakan bahwa kamu akan melakukan apapun yang kamu harus lakukan untuk Endless Gate. Sayangnya, ini hanya masalah waktu. Kalau begitu, mari kita kembali ke lembah 100 bunga. Aku akan berbicara dengan Yuruo. Tentu saja, jika dia dengan tegas menolak, maka kita dapat menemukan cara, tetapi jangan pernah memaksanya. Baik, Tang Zichen berbalik dan kembali ke lembah 100 bunga. Pada saat ini, di lembah 100 bunga, di gua rahasia yang kering, Yuruo melipat bunga lili kertas. Gua rahasia ini padat dan penuh dengan bunga lili kertas dan ketika Anda menghitungnya, saya khawatir sudah berakhir 10.000. Valley Master ini buruk, leluhur sekolah Liang San ada di sini. Pada saat ini, seseorang di luar gua rahasia berteriak. Master lembah 100 bunga gemetar dan segera berjalan keluar dari gua rahasia. Apa katamu? Leluhur kesempurnaan guru leluhur dari sekolah Liang San ada di sini, mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan penguasa lembah tua, Yulan. Seorang lelaki tua berkata dengan cemas di luar gua rahasia. Lelaki tua ini berada di tingkat kesempurnaan guru leluhur. Tepat setelah Tang Zichen dan Mu Yihao dan yang lainnya pergi ke arah lain, seorang pria kuat kesempurnaan agung Zongxi memasuki lembah 100 bunga. Itu adalah leluhur dari sekolah Liang San. Selesai, aku tidak menyangka bahwa sekte Liang San akan mencapai kesempurnaan agung Zongxi. Valley Master, saat ini orang itu sedang menunggu di aula utama. Saya hanya minta diri dan berkata bahwa saya akan mengundang senior Yulan. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Orang tua itu juga cemas. Saat itu, sebuah suara terdengar di udara. Apakah kamu ingin aku membantu? Yuruo mendongak dan melihat bahwa itu adalah Tang Zichen. Angin, saudara angin, kenapa kamu kembali lagi? Tang Zichen mendarat dan berdiri di depan Yuruo tersenyum. Memang benar aku akan pergi sekarang, namun ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu, jadi aku mundur lagi, tapi aku tidak menyangka bahwa saya kebetulan melihat Anda tampaknya sedang terburu-buru, jadi saya tidak tahu apakah saya bisa membantu. Yuruo berkata, Saudara Feng, pada titik ini, saya tidak akan menyembunyikan apapun dari Anda. Pada kenyataannya, kakek saya, penguasa lembah tua Yulan, meninggal 10 tahun yang lalu.
Saya tidak yakin apakah saya akan pergi ke dapat melakukan itu, tetapi saya tidak yakin apakah saya akan dapat melakukan itu. Sebelum hari ini, Sekte Liang San yang bertetangga mengirim orang untuk mencari tahu tentang kehidupan dan kematian kakek saya, dan saya pikir kami dapat melakukannya. Masih bertahan beberapa tahun lagi. Siapa tahu, hari ini, Sekte Liang San tiba-tiba datang dengan seorang guru leluhur, tidak lagi bisa menyembunyikannya. Begitu Sekte Liang San mengetahui bahwa kakek saya sudah lama pergi, tidak ada lagi leluhur guru yang duduk di lembah 100 bunga. Lembah 100 bunga kita pasti akan mati. Tang Zichen tersenyum, sebenarnya tujuan saya datang ke lembah 100 bunga adalah untuk mengetahui apakah Yulan sudah mati, jika tidak kami berencana untuk menyerang lembah 100 bunga dan menjadikan lembah 100 bunga sebagai dasar gerbang tak berujung. Namun, saya tidak menyangka bahwa kepala baru lembah 100 bunga adalah Anda, jadi saya berubah pikiran untuk sementara. Hanya saja, masalah ini sangat penting sehingga tidak membiarkan apapun terjadi pada perasaan saya, jadi kami telah mundur dan ingin membicarakannya denganmu. Yuruo berkata, saya sudah menebak, saya tidak berpikir Anda akan meninggalkan rencana Anda karena saya tersentuh, terima kasih. Apa yang ingin Anda diskusikan dengan saya? Mufri Yao sibuk berkata, kamu guru lembah Ruo, gerbang tanpa akhir kami membutuhkan wilayah. Dan lembah 100 bunga Anda sekarang berada di persimpangan hidup dan mati. Bagaimana dengan ini? Lembah 100 bunga Anda menyerahkan setengah dari wilayahnya bagi kami. Gerbang tak berujung kami melindungi lembah 100 bunga Anda dari generasi ke generasi. Pada saat itu, kami memindahkan gerbang tak berujung ke lembah 100 bunga untuk menjadi tetangga Anda. Kami saling membantu. Bagaimana menurut Anda? Sesuatu yang lebih baik untukmu daripada ini. Yuruo menatap Tang Zichen. Tang Zichen berkata, jika Anda tidak setuju, kami tidak akan saling mendorong. Mu sibuk berkata, meskipun kami tidak akan saling mendorong, tetapi Anda pasti akan dianeksasi oleh Sekte Liang San, dan kemudian kami akan langsung memintanya dari Sekte Liang San. Pada saat itu kami masih dapat memperoleh setidaknya setengah wilayah. Nona Yuo, sebaiknya Anda memikirkannya. Aku perlu mendiskusikan masalah ini dengan semua asisten tetua lembah 100 bunga sebelum aku bisa menyetujuimu, tapi aku akan mempertimbangkannya dengan serius. Bagus. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Berdiri di samping. Orang tua yang menonton sibuk berkata, sekarang leluhur sekolah Liang San masih menunggu di aula utama. Yuruo memandang Tang Zichen, dan Tang Zichen berkata, kamu pergi katakan padanya bahwa senior Yulan akan datang nanti. Bagus. Pria tua itu panik dan pergi. Yuo berkata, kakak Feng orang itu, bagaimanapun juga adalah seorang guru yang hebat, bisakah kamu menanganinya? Oh, jangan khawatir, aku masih bisa menggunakan petir angin. Sekarang orang-orang di sungai dan danau memasangkanku dengan patua bertulang, itu tidak berantakan. Ayo pergi, kita akan pergi ke aula utama sekarang dan temui kesempurnaan agung guru sekolah Liang San itu. Bagus. Tang Zichen hendak menuju ke aula besar ketika dia tiba-tiba melihat bagian dalam gua rahasia, padat dan penuh dengan bunga lili kertas. Tang Zichen tercengang dan memasuki gua rahasia. Kakak Feng, kamu apa yang kamu lakukan? Tang Zichen berdiri di gua rahasia, banyak bunga lili kertas. Tang Zichen menghela nafas. Yuruo, apakah kamu benar-benar melipat bunga lili kertas setiap hari selama ini? Ya. Aduh, ada apa denganmu, jadi, dan kamu masih belum menikah? Ya. Kenapa? Hanya karena kamu selalu menyukaiku. Ya, tapi aku sudah berjanji pada kakekku 10 tahun yang lalu bahwa jika ada asisten tetua lembah 100 bunga yang melangkah ke kesempurnaan agung di masa depan, aku harus menikahkan anak dan cucunya, jadi aku tidak tahu hari apa aku tidak akan lagi mengawasimu, tapi hatiku akan selalu tetap pada usia 16 tahun, kata Yuruo. Tang Zichen menatap Yuo, menyentuh wajahnya, dan berkata dengan getir, kamu benar-benar bodoh.
Aku bukan orang bodoh, aku hanya tidak bisa pergi dari bayangan itu di usia 16 tahun, Saudara Win. Aku tidak memiliki kemewahan untuk mendapatkanmu, aku hanya ingin diam-diam menjaga cinta sejati di hatiku. Kalau tidak aku akan pergi mencarimu, tapi aku tidak melakukannya. Pada saat ini, Mu masuk dan berkata kilat angin, menikahlah, bahkan aku tidak tahan lagi, jika ada seorang gadis yang diam-diam menungguku selama lebih dari 30 tahun, bagaimanapun juga aku akan menikahinya. Saya katakan Anda juga benar-benar tidak dapat dipahami, saya merasa bahwa Anda tidak terlalu istimewa. Mengapa ketika Anda masih muda, begitu banyak wanita cantik yang menyukai Anda? Pada awalnya putri saya kira dia mirip dengan gadis Yurwo ini, sangat menderita. Mu Qiao melihat bahwa Yurwo diam-diam menjaga perasaannya dengan Wind Lightning sampai sekarang, dan mau tidak mau melihat bayangan putrinya Mu Qianji. Tang Zichen sedikit tidak yakin, melihat ke seluruh dinding batu yang dipenuhi bunga lili kertas, beberapa di antaranya telah memudar warnanya. Yurwo berkata, Kakak Feng, kamu tidak perlu memperhatikanku, sekarang aku sudah terbiasa. Selain itu, 10 tahun yang lalu aku berjanji pada kakekku. Tang Zichen memeluk Yurwo, Yurwo terkejut di sana. Terima kasih, Yurwo, aku tidak berpikir bahwa waktu singkatku bersamamu di usia 17 tahun akan berdampak besar pada hidupmu, jika bukan karena aku, kamu mungkin sudah menemukan kebahagiaan sekarang. Itu sudah lebih dari 30 tahun sekarang, dan kamu tidak terlalu muda, jadi bagaimana aku bisa tahan untuk mengatakan tidak padamu? Yurwo, jadilah istriku, tapi izinkan aku menjelaskan sebelumnya, aku sudah memiliki beberapa wanita, salah satunya sudah menikah, dan sisanya belum melakukan upacara. Jika Anda bersedia, katakan saja, jika tidak, saya tidak akan memaksa Anda, saya akan membantu Anda menemukan pria terbaik. Aku bersedia, teriak Uroku. Oh, Mu tersenyum, senang punya kekasih, bagus, bagus sekali. Tang Zichen memelototinya dan berkata, Paman Fri, saat ini tidakkah seharusnya kau keluar dan meninggalkan kami sendiri? Ini siang bolong, kalian tidak terlalu sabar. Keluar. Mu Yao tertawa dan berlari keluar dari gua rahasia, hanya menyisakan Tang Zichen dan Yurwo di dalam gua rahasia. Yurwo sepertinya masih tidak bisa mempercayai fakta di depannya. Tang Zichen mengelus wajah Yurwo, meski usianya sudah lebih dari 50 tahun, masih penuh dengan kolagen awet muda seperti gadis muda berusia 20-an. Kakak Win, apakah aku benar-benar tidak bermimpi? Tanya Yurwo. Tidak, maafkan aku. Yurwo, jika aku mengetahui keberadaanmu lebih awal, jika aku tahu ada seseorang di belakangku, orang yang telah menungguku selama beberapa dekade, aku pasti akan datang kepadamu lebih awal. Kakak Win, apakah kamu benar-benar ingin menikah denganku? Teriak Uroku. Kenapa tidak, kamu berbakat dan cantik, alasan apa yang harus aku katakan tidak? Tang Zichen berkata, Yurwo seumuran dengan Qin Rei, dan ranah seni bela dirinya juga mendiang Zongxi, yang pastinya sangat bakat yang kuat, sama baiknya dengan Qin Rei, tetapi dalam hal pertarungan itu mungkin tidak sebaik Qin Rei, karena Qin Rei setidaknya pernah ke Batu Kenangan. Oh, Kakak Feng. Yurwo menangis sambil memeluk Tang Zichen. Tang Zichen membelai rambut Yurwo dan berkata, mulai sekarang tidak perlu melipat bunga lili lagi, jalani saja kehidupan yang baik bersamaku. Ayo pergi ke aula utama dulu dan kirim siapa dari sekolah Liang San. Pada saat ini, di aula besar tertentu, seorang lelaki tua sedang duduk di aula besar. Lelaki tua ini berusia sekitar 120 tahun. Itu tampak seperti seseorang dari sekte Liang San yang telah melangkah ke penyelesaian agung sekte di beberapa tahun terakhir. Apakah senior Yulan belum keluar? Sudah hampir habis, senior akan menunggu. Aku ingin melihat apakah dia benar-benar bisa keluar. Lelaki tua itu mendengus dari hidungnya, seolah dia sudah sangat yakin bahwa Yurwo sudah mati. Pada saat itu, Tang Zichen dan Yurwo keluar sambil bergandengan tangan.
Orang tua itu melihat Tang Zichen dan tertegun, tentu saja dia mengenal Tang Zichen, yang tidak akan melihat Tang Zichen di konferensi Jianghu. Angin, wind, light, cloud, apa yang kamu lakukan di sini? Pria tua itu bertanya dengan kaget. Tang Zichen membuka live blood hidden dan bergegas dengan sekejap. Tampar. Tang Zichen membutuhkan waktu sedetik untuk menamparkan lelaki tua itu. Ah! Pria tua itu jatuh ke tanah dalam keadaan berantakan, menutupi wajahnya dan menatap Tang Zichen. Grandmaster Sekte Liang San ini hanya beberapa tahun memasuki kesempurnaan besar, dan peringkat di bagian bawah konferensi Jianghu bukanlah tandingan Tang Zichen. Yuruo di sisi lain melihat Tang Zichen begitu kuat, dan seorang guru besar yang sangat sempurna, juga menamparkan, di dalam hatinya, belum lagi betapa terkejutnya, dan pada saat yang sama merasa bahagia. Tang Zichen berkata, Senior Yulan tidak punya waktu untuk keluar menemuimu, biarkan aku keluar dan menamparmu dulu. Pria tua dari sekolah Liang San sedikit marah, Feng Xiaoyun, kamu terlalu berlebihan untuk memukul seseorang begitu kamu bertemu mereka. Haha, kamu tidak sehebat yang lain, kamu pantas dikalahkan olehku, kamu bisa kembali dan memberitahu kesuksesan besar lainnya dari Sekte Liang Sanmu untuk datang dan melawanku. Huff, apakah kamu masih belum keluar? Apakah aku harus mengusirmu? Orang tua agung dari sekolah Liang San itu terbang dengan putus asa. Tang Zichen kembali ke Yuruo dan berkata, Yuruo, sudah selesai sekarang. Mem. Yuruo menganggukkan kepalanya. Di aula utama, selain Yuruo, ada juga selusin atau lebih orang tua tingkat kesempurnaan Master Sekte. Orang tua ini semua adalah asisten tetua lembah 100 bunga, dan mereka sekarang menatap Tang Zichen, sangat terkejut. Tang Zichen berkata, rekan-rekan Hundred Blossom Valley, terima kasih telah menjaga Hundred Blossom Valley dan Yuruo saya selama ini. Yuruo Anda, petir angin senior, apa yang Anda katakan tentang itu? Kata seorang lelaki tua. Oh, sejujurnya, Yuruo dan aku bertemu 35 tahun yang lalu di kota Rangzhou, dan kami bersama siang dan malam selama 5 hari. Kupikir itu bukan cinta pada saat itu, tapi itu membuat Yuruo jatuh cinta. Jadi saya menyakitinya, dan dia pahit tentang hal itu selama 35 tahun. Jika saya tidak tahu maka hanya itu. Sekarang saya tahu ada wanita yang menjaga saya dengan pahit. Selain itu dia juga tidak muda, bagaimana aku, petir angin, membiarkannya menderita lebih lama lagi. Jadi aku menyatakan bahwa Yuruo adalah wanita petir anginku mulai hari ini dan seterusnya. Oh, semua orang menatap Yuruo. Yuruo berkata, apa yang dikatakan Brother Feng adalah kebenaran, paman dan paman. Saat ini, Hundred Blossom Valley kita dalam bahaya tanpa sekte kesempurnaan besar duduk di sini, jadi saya telah memutuskan untuk menyerahkan setengah dari wilayah kita ke gerbang tak berujung. Sejak saat itu, gerbang tak berujung dan lembah 100 bunga akan menjadi tetangga dan akan saling mendukung selama beberapa generasi. Bagaimana menurutmu? Ah, Tuan Lembah, bagaimana ini bisa terjadi? Seorang lelaki tua sibuk berkata. Valley Master, ini adalah wilayah yang telah dijaga nenek moyangmu, dari generasi ke generasi. Bagaimana kamu bisa menyerahkan setengahnya hanya karena hubunganmu dengan Wind Lightning? Jika Tuan Lembah Tua tahu, bukankah dia akan mati dengan damai? Mu Ziao mendengus, semuanya, kalian semua tampaknya tidak menyadari situasi saat ini. Jika kepala sekolah kita tidak memikirkan kepentingan Nona Yuruo, dia akan sepenuhnya menggantikan lembah 100 bunga tanpa usaha sama sekali. Jika kamu masih sangat tidak tahu apa-apa tentang dirimu sendiri, maka kamu bisa menyalahkan gerbang tanpa akhir karena bersikap kasar. Tang Zichen berkata, baiklah, Paman Izzy, jangan menakut-nakuti mereka. Lagi pula, mereka semua akan menjadi tetangga di masa depan, dan untuk generasi yang akan datang, Hundred Blossom Valley dan Endless Gate akan menjadi faksi saudara. Orang-orang tua dari Hundred Blossom Valley juga berhenti berbicara dan menghela nafas. Tang Zichen berkata kepada Yuruo,
Yuruo, kalau begitu mari kita buat perjanjian sekarang dan sertakan deklarasi bahwa gerbang tak berujung dan lembah 100 bunga akan menjadi sekutu untuk generasi yang akan datang dalam ajaran leluhur kita untuk diikuti oleh generasi mendatang. Yuruo ragu-ragu dan tidak segera membalas Tang Zichen. Tang Zichen berpikir bahwa Yuruo tidak mengingkari kata-katanya. Mu Yao berkata, Nona Yuruo, apakah kamu juga tidak mengingkari kata-katamu? Hehe, kamu membuatku tidak terlalu menyukai ini. Yuruo berkata, Kakak Win, bisakah kita meminjam langkah untuk berbicara? Aku punya sesuatu yang pribadi untuk dikatakan kepadamu. Bagus. Tang Zichen dan Yuruo datang ke tempat terpencil. Yuruo, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadaku, kamu dapat mengatakannya, tidak ada yang dapat mendengarmu di sini. Yuruo ragu-ragu dan berkata, Kakak Angin, sebenarnya perjanjian adalah perjanjian, bahkan jika itu tertulis dalam pelatihan kelompok, itu tidak akan berguna di masa depan. Jika Endless Gate dan 100 Blossom Valley menjadi tetangga, di masa depan, gerbang tak berujung akan kuat dan lembah 100 bunga akan lemah, dan sebagai lembah 100 bunga yang lemah ia tidak akan memiliki status setara dengan gerbang tak berujung, hanya dua faksi dengan kekuatan yang sama yang memenuhi syarat untuk menjadi faksi saudara dan saling membantu. Yuruo, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Ini adalah masa depan, setidaknya sekarang saat aku masih hidup, gerbang tak berujung akan mendukungmu tidak peduli seberapa lemah lembah 100 bunga. Selain itu, kami tidak tahu apakah gerbang tak berujung lebih kuat atau lembah 100 bunga lebih kuat di masa depan. Yuruo menggigit giginya dan berkata, Kakak Angin, mengapa kita tidak mencaplok lembah 100 bunga saja? Tang Zichen terkejut, sebagai pemilik lembah 100 bunga, mengucapkan kata-kata seperti itu. Yuruo, mengapa kamu menyarankan agar aku mencaplok lembah 100 bunga? Jika orang-orang di lembah 100 bunga mendengar kata-kata seperti itu darimu, mereka pasti akan mengutukmu sampai mati. Nenek moyangmu juga tidak akan memaafkanmu. Yuruo berkata, Brother Win, lembah 100 bunga didirikan oleh nenek moyang klan Yu kita dan telah diwariskan hingga hari ini, dengan setiap generasi master lembah menjadi anggota klan Yu. Tapi sekarang, klan Yuku sedang sekarat dan saya satu-satunya yang tersisa. Katakanlah lembah 100 bunga masih memiliki masa depan, maka orang yang juga akan menguasai lembah 100 bunga di masa depan bukanlah seseorang dari garis keturunan klan Anda. Apalagi, kata kakek saya sebelumnya kematiannya bahwa di masa depan, tidak peduli asisten penatua mana yang akan melangkah ke kesempurnaan agung, saya akan menikahi putra atau cucu paling menonjol di usianya, dan merekrut orang itu sebagai menantu dari klan Anda, sehingga garis keturunan Yu klan akan diwariskan ke generasi berikutnya. Namun, sekarang Anda mengatakan bahwa Anda ingin menikah dengan saya, bahkan jika saya melahirkan seorang anak, anak itu juga akan diturunkan kepada saya dan anak Anda, lembah 100 bunga di masa depan. Karena itu masalahnya, mengapa berdiri lagi 100 bunga lembah, sehingga anak cucu kita di masa depan akan berselisih lagi dengan gerbang tanpa akhir. Tang Zichen memandang Yuruo, sepertinya memahami pikiran batinnya. Tang Zichen tidak tahu bahwa dia adalah satu-satunya yang tersisa dari Yu Clan. Yuruo, apakah kamu benar-benar memutuskan untuk menggabungkan lembah 100 bunga ke dalam gerbang tanpa akhir? Aku hanya mengerti maksudmu, bagaimanapun aku satu-satunya yang tersisa di 100 Flowers Valley Yu Clan, dan tidak ada keturunan yang tersisa untuk meneruskannya. Dan di masa depan anak yang aku miliki bersamamu pasti tidak akan lagi bermarga Anda, dan Anda tidak ingin menjadi menantu, kan? Tang Zichen tersenyum, benar, aku hanya akan menikah denganmu. Kalau begitu ambil 100 Blossom Valley, sebagai maharku aku masih memiliki lebih dari 50.000 murid di 100 Blossom Valley, kalian semua bisa bergabung ke gerbang tanpa akhir dan menjadi murid gerbang tanpa akhir.
Aku pikir menjadi murid dari gerbang tak berujung pasti lebih menjanjikan, dan itu hanya akan baik untuk 50.000 murid lembah 100 bunga, tidak ada salahnya. Tang Zichen berkata dengan penuh semangat, terima kasih, Yuruo. Tidak perlu, aku rela menyerahkan segalanya untukmu, kata Yuruo dengan emosi. Tang Zichen segera memeluknya, memegangi wajah Yuruo dan menciumnya. Yuruo adalah acerbik dan tidak tahu bagaimana menanggapi. Tang Zichen tersenyum dan berkata, ciuman pertama ah. Yuruo tersipu dan menyembur omong kosong. Hahaha, kamu sudah menyimpan ciuman pertama ini untuk waktu yang sangat lama. Jahat, kamu mengolok-olokku. Kenapa? Ayo pergi kembali ke aula utama dan beritahu ini kepada beberapa asisten tetua di lembah 100 bunga. Bagus, bagaimana jika mereka keberatan? Oh, beberapa orang tua tingkat kesempurnaan, apa gunanya menolak? Jika kamu tidak bahagia, tinggalkan lembah 100 bunga. Sayangnya, aku bertanya-tanya apakah kakekku akan marah dengan keputusanku ini, dan di bawah 9 mata air, dia akan memarahiku karena menjadi pecundang dan memberikan fondasi leluhurku selama beberapa generasi sebagai mas kawin. Bodoh, jika bukan karena penampilanku, lembah 100 bungamu juga akan dibagi bersama oleh sekolah Liangshan, dan bahkan beberapa sekte lain. Ketika saatnya tiba, 50.000 murid lembah 100 bunga akan secara alami berantakan. Tidak ada hasil yang lebih baik dari ini. Kakekmu adalah orang yang pengertian, dia akan mengerti. Selain itu, bahkan jika lembah 100 bunga melanjutkan warisannya, itu masih akan diwariskan kepada putra masa depan kita. Yuruo tersipu dan berkata, bagaimana kamu tahu itu akan menjadi seorang putra? Hahaha, tebak. Tang Zichen datang ke aula utama lagi. Mu takut Tang Zichen telah menegosiasikan sesuatu dengan Yuruo secara pribadi lagi, dan ke gerbang tanpa akhir. Kesepakatan yang tidak menguntungkan, sibuk Wind Lightning, finish semua untuk Endless Gate ah. Tentu saja, beberapa orang tua di lembah 100 bunga itu juga memandang Yuruo dengan cemas. Yuruo berkata, paman dan paman, maaf, lembah 100 bunga didirikan oleh nenek moyang saya dari klan Yu, dan telah diwariskan selama lebih dari 700 tahun, tapi sayangnya, Yu klan yang sangat besar saat itu sekarang berangsur-angsur mati, dan pada saat generasi saya adalah satu-satunya yang tersisa. Lembah 100 bunga tidak akan lagi dapat bertahan seperti itu. Pada awalnya, dan bahkan jika itu hampir tidak bertahan, itu akan menjadi lembah 100 bunga di bawah Zhangshan dengan pakaian lisi atau bahkan dianeksasi oleh sekte lain. Sekarang, kepala pendiri gerbang tak berujung, petir angin, bersedia menikah saya, jadi saya akan mengambil lembah 100 bunga, sebagai mahar, dan menggabungkannya ke gerbang tanpa akhir. Semua murid lembah 100 bunga dimasukkan di bawah gerbang tanpa akhir dan menjadi murid gerbang tanpa akhir. Terima kasih paman dan paman atas dedikasimu pada 100 Blossoms Valley selama ini. Tuan lembah tua apakah Anda mendengar bahwa cucu perempuan Anda sendiri akan mengalahkan yayasan 10.000 generasi dari klan Anda Hicks? Mendengar proklamasi Yuruo, 10 lelaki tua itu melolong dan menangis. Mu terkejut dan diam-diam mengacungkan jempol ke Tang Zichen. Yuruo melihat semua asisten tetua memarahinya sebagai putri pecundang dan juga berteriak, tetapi dia tidak menyesalinya. Karena dia sangat memahami bahwa bahkan jika lembah 100 bunga tidak bergabung ke gerbang tanpa akhir hari ini, itu tidak akan bertahan. Untuk waktu yang lama, bahkan dengan bantuan gerbang tanpa akhir dan menjadi tetangga dengan gerbang tanpa akhir, maka pewaris masa depan dari posisi Tuan Lembah adalah dia dan putra Tang Zichen. Jika beberapa ratus tahun kemudian, lembah 100 bunga dan Endless Gate akan memiliki konflik, bukankah lebih baik untuk mengakhirinya hari ini? Muyu menarik Tang Zichen ke samping dan tertawa, Wind Lightning, kamu benar-benar luar biasa, kamu benar-benar membiarkan 100 Blossom Valley untuk langsung bergabung ke dalam Endless Gate, bukankah itu membuat Endless Gate berjuang setidaknya selama 50 tahun lebih sedikit?
Oh, aku tidak meminta ini, Yuruo sendiri yang mengusulkannya. Mu Yihao tersenyum acuh tak acuh, namun, Yuruo ini benar-benar mengejutkanku. Sepertinya ketertarikannya padamu di luar dugaanku. Dia benar-benar menggunakan yayasan leluhurnya sebagai mas kawin. Sungguh pecundang. Tang Zichen berkata, dia telah memikirkannya dengan serius. Dia satu-satunya yang tersisa di klan Yuruo. Tang Zichen menjelaskan alasan Yuruo kepada Mu Yuyao. Tapi Muruo mencemooh dan berkata ini hanya alasannya untuk menipu dirinya sendiri dan orang lain. Jika kamu tidak percaya padaku, biarkan leluhur lembah 100 bunga merangkak keluar dari kubur mereka dan tanyakan apakah mereka peduli dengan warisan dunia. Gerbang 100 bunga, apakah itu garis keturunan klan Yu? Selain itu, bakat Yuruo sendiri sangat kuat. Dia akan punya banyak waktu untuk menemukan penerus setelah dia melangkah ke kesempurnaan hebat di masa depan. Tang Zichen merasa bahwa apa yang dikatakan Mu masuk akal. Apakah itu benar-benar alasan bagi Yuruo untuk menipu dirinya sendiri dan orang lain? Faktanya, itu karena dia terlalu tergila-gila dengan Tang Zichen, jadi dia bahkan tidak berpikir dari yayasan leluhurnya, sudut pandang lagi, tapi dia hanya tergila-gila dengan Tang Zichen sekarang, dan kemudian kepalanya menjadi panas. Tang Zichen menghela nafas, jadi tidak heran sekelompok lelaki tua menangis seperti itu. Namun, ini bagus untuk gerbang tanpa akhir. Tang Zichen bukanlah leluhur dari klan Yu, jadi tentu saja dia tidak akan mencoba membujuk Yuruo untuk tidak menjadi seperti ini. Tang Zichen berjalan ke Yuruo, memeluknya dan berkata, tidak apa-apa, kamu telah melakukan yang terbaik, leluhur kamu tidak akan menyalahkanmu. Oh. Yuruo terisak dalam pelukan Tang Zichen. Nyatanya, Yuruo tampak sedikit terguncang di dalam setelah melihat reaksi kelompok asisten tetua. Dia merenungkan apakah dia benar-benar sedikit dikalahkan atau tidak. Apakah atau tidak itu adalah garis keturunan Yu Clan tidak relevan sama sekali. Kuncinya adalah untuk tetap dapat bertahan dengan nama gerbang 100 bunga, untuk dapat menggunakan leluhur Yu Clan sebagai leluhurnya, untuk dapat melanjutkan dengan Yu Clan. Warisan seni bela diri pendiri klan. Tapi begitu itu digabungkan ke dalam gerbang tanpa akhir, yayasan leluhur benar-benar akan hilang tanpa apa-apa. Bersambung.